Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seharusnya kita itu live-nya di Ali Labuk dan juga Evi Risma, tapi tadi karena ada gangguan bolak-balik, ada gangguan teknis, jadi kita coba di akun aku sama akun Evi ya. Bismillah. Jadi dari Ali Labuk sama 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 aja. sama aja. Kayaknya emang aku nggak boleh datang Kenapa deh. sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana dong, Fi? Gimana dong, Fi? Tadi bisa ya pas kita Tadi bisa ya pas kita coba tes siang-siang itu siang-siang itu. Kamu lancar? pakai kakak pakai chat juga? Enggak, udah aku cabut. Enggak. Udah aku cabut. Oh. Kenapa ya, Fi? Kenapa ya, Fi? Teman-teman, gimana masih suaranya mendengung? Salah. Gimana? Malah Evi harusnya aku yang Malah ngomong. Evi harusnya aku yang ngomong. Suara aku ngedengung udah. Suara aku ngedengung udah fix. Woi, tapi dia aku nggak ngegema. Oh iya, suaranya gema tuh. Tapi suara dia, Maaf ya. tapi Kita, suara dia apa juga kalau enggak kita bikin di Zoom aja yuk, Zoom Apa? YouTube gitu. Kenapa? Di Zoom YouTube soalnya beberapa kali kendala gitu kalau di live gitu. Oh. Di live IG. Gimana atuh Jadi, ke gimana Zoom atuh ke YouTube? Zoom YouTube? Nanti kita kayaknya kalau gini udah jam berapa nih? Udah mau jam 5. Iya, bentar lagi. Iya, bentar lagi kita undur aja kali ya kajian kita, terus kita bikin media yang lain gitu supaya kasihan aja tuh teman-teman gitu. Tapi terserah. Iya, suaranya Gemar. Wah, ngomongin Kakak tuh coba pakai handphone suami. Kenapa? Aku yang disuruh pakai ini, suaranya pakai headset. Pakai headset. Biar nggak gemar. Pakai headset. Coba Devi. Kakak udah coba pakai handphone suami? Belum. Di Wah, Aku tuh sebenarnya sinyal aku jelek, jadi aku pakai handphone suami, jadi lumayan lancar. begitu. Beda ini. Beda ini. Beda pengaruh ya. Iya. Oh, coba aku ganti dikit. Bentar, kita keluar lagi ya. Nih, suara aku masih gema nggak? Coba aku tes suara ya. Aku ngomong terus, apakah suaranya menggema terus atau kan? Udah beres. Gimana, Pi? Kalau suara kakak nggak dari tadi ngegema di Evi. Ah, nggak gema dari tadi. Enggak, kok bisa gitu ya? Tuh, udah nggak terlalu gema, lumayan kak katanya gitu. Dah 1 jam cuma buat ngurusin gema suara doang. Betul kan kak, kakak tuh butuh duit untuk bisa bikin semuanya ini bisa baik-baik aja. Cuman ini emang kita butuhin. Ya Allah. Oke deh, kita mulai ya. Udah agak mendingan. Ih, gimana katanya udah nggak menggema, tapi sekarang agak menggema lagi. Gema-gema masih gema. Masalah ya. Ya aku juga sebenarnya masih ada, sudah enak didengar. Tuh, better sih. Ini yang lebih kita percaya yang mana nih? Ya, tapi cuma 1 jam, Pi. Di sana maghribnya jam berapa? Aku nggak 1 jam 30 menit. Nggak ada 1 jam maghribnya. Apa namanya? Tuh aku jadi fokus sama komentar. Dia katanya
Maghribnya di sini jam 18.06 kalau nggak salah. Oh, ternyata masih ada jauh. Ya udah 1 jam deh, bismillah. Ini kayaknya udah better sih daripada Lanjut. yang tadi. Ya, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita percepat. Kita hari ini mau ngomongin cuan generation. Apakah itu? Jadi berawal dari fenomena akhir-akhir ini ya, kata-kata cuan itu sering diperbincangkan di berbagai media gitu. Terlebih ditambah dengan masa pandemi kayak gini kan banyak yang terkena dampak ekonomi, terus jadi kesulitan dan sebagainya gitu. Nah, terus apa namanya? Semua orang di masa seperti ini kan jadi berjuang berjuang keras banget ya buat cari apa namanya? Cari pemasukan untuk hidupnya gitu. Yang mana suka disebut-sebut sebagai cuan-cuan-cuan gitu. Nah, terus nggak tahunya setelah kita browsing-browsing gitu, cuan itu pada dasarnya adalah dari bahasa Tiongkok yang artinya untung gitu. Tapi kalau kita kan selama ini nangkapnya itu cuan itu sebagai uang gitu, sebagai uang gitu. Tapi ya kurang lebih seperti itulah, kita membahas tentang materi kali ini. Cuan generation ketika cuan menjadi tujuan. Nah, kalau dari Evi sendiri gimana sih yang Evi tangkap gitu dengan apa namanya fenomena cuan-cuan ini? Oh, sebenarnya tuh mau beranjak dari 2 pertanyaan. Boleh nggak sih kita memperoleh keuntungan itu sebanyak-banyaknya gitu? Nah, dulu tuh sebelum aku tahu bukan sebelum ngaji gitu ya, aku tuh emang benar-benar berambisi bahwa uang itu emang standar banget buat aku. Aku bisa lebih baik dari kehidupan aku gitu. Karena emang aku kan nggak mungkin kalau kakak dilahirkan dari orang kaya gitu ya. Ya, Contoh, kayak kayak alhamdulillah. Sabil gitu. Kayak Sabil, kayak kayak Rancul gitu. Jangan menyebutkan nama-nama. Iya, aduh ini maaf ya berisik, Mas Pian. Terus Oke, nyangkul itu uh, teh. kayaknya lagi nyangkul deh. Aduh, istrinya mah ini meraih meraih apa ya namanya pro popularitas, suami mah nyangkul gitu. Udah lanjut lanjut lanjut. Kembali ke laptop. Lanjut. Jadi tuh uh, kalau mau bilang cuan itu dulu emang standar kebahagiaan aku emang itu gitu. Dulu semenjak waktu SMP ngelihat keadaan ekonomi keluarga aku yang nggak begitu ada, aku pikir wah ini mah nggak ada yang apa namanya solusi yang baik ya kalau akunya berusaha untuk mencari uang apa ya namanya jadi tulang punggung gitu, tulang punggung keluarga, terus kemudian jadi orang yang dibangga-banggakan. Kan kata mamaku kalau yang dibangga-banggakan itu anak yang sukses dalam karirnya gitu. Sukses dalam pokoknya mama pengen beli ini tuh ada di aku gitu uangnya gitu. Nah itu tuh cita-cita aku, makanya dulu sampai aku pengen kuliah sampai bisa kerja di tempat yang lumayan gitu. Nah emang jadi standar waktu itu gitu, ngelihat teman-teman punya apapun gampang banget kak, dia beli skincare semahal apapun juga dia beli gitu lah. Aku harus nabung berapa uh, berapa bulan dulu gitu. Terus dia beli baju gonta-ganti lah, dia kok uangnya dari mana kok bisa gampang sih dapetin itu jadi kayak gaya hidup aku yang ngelihat orang lain bahagia karena uangnya banyak, aku jadi pengen kayak gitu. Nah gitu kak, itu dari 5 tahun yang lalu lah aku standarnya kalau ngelihat orang lain bahagia aku jadi pengen bahagia gitu. Nah ditambah lagi apa ya namanya, kakak-kakakku tuh nuntut, Vi kamu harus punya ini gimana kayak caranya riba kayak atau gimana kayak gitu. Punya mobil kayak atau punya motor kayak gak apa-apa, yang penting tuh bisa bawa keluarga-keluarga jalan-jalan gitu pakai mobil gitu-gitu kan. Nah kalau dulu nggak tahu standar Islam itu aku pasti ngikutin lah, gaji misalnya 4 juta pakai cicilan mobil 2 juta, itu 2 juta lagi tuh masih bisa, emang bisa ya Mbak Kak 2 juta untuk cicilan mobil. Mobil-mobilan bisa. Itu tuh kayak emang bahagia gitu sesaat gitu, kayaknya emang bahagia 2 bulan atau 3 bulan
selanjutnya aduh bingung mau bayar apa kayak gimana, soalnya kan kalau cicilan pakai bunga itu kan dia sampai bertahun-tahun ya kak ya, kita nggak tahu rezeki kita sampai misal umur kita juga nggak tahu sampai 34 tahun selanjutnya kan kita nggak tahu gitu. Nah ini udah tradisi orang-orang sekarang gitu. Nah makanya di sini aku miris banget ketika dulu aku jadi orang seperti itu, dan alhamdulillah banget Allah luruskan lagi gitu, bahwa Allah luruskan maksudnya ketemu sama teman-teman terus diluruskan lagi bahwa ternyata itu bukan standar tujuan kita kalau kita itu pengen kaya di dunia gitu. Kayak kalau misalnya kita pengen ngelihat orang lain bahagia ya cukup alhamdulillah aja, udah jangan pikirkan lagi gitu, jangan dibawa-bawa sampai mimpi aku pengen bisa kayak dia gitu. Kayak gitu kak, jadi tuh dulu aku ngerasa cuan itu adalah sebuah kebahagiaan yang emang solusinya itu emang ke cuan gitu, nggak ada yang lain gitu. Aku kira tuh dengan banyak uang aku bisa tenang gitu, tapi ternyata jadi orang kaya juga diuji gitu, pengeluarannya bisa jadi lebih banyak. Itu kan walau alam ya, aku nggak tahu, dan aku belum nyobain jadi orang kaya yang sampai beli apartemen se, se, se apartemen, pokoknya bisa jalan-jalan kemana-mana lah. Itu aku belum pernah nyobain kayak gitu, cuman pengen kayak gitu, tapi diluruskan lagi bahwa ya untuk apa sih kita cuman buang-buang waktu untuk itu gitu kak. Jadi tuh skalanya itu dulu aku pengen jadi orang kaya kak. Terus aku juga Iya. pernah waktu belum ngaji nih kak, aku pernah ngeliat ih kak Sarah pakai mobil, ih menisirik aku tuh bagus ya kak Sarah pakai mobil gitu, aku nggak punya, Kalau pengen jadi lah itu gitu. first impressionnya Evi. Dulu kak beneran kan kakak pertama kali masuk Alila Kan kan Evi aku udah juga belum ngaji. terlalu ngaji. Tapi ngajinya itu masih belum kitab-kitab yang itu kak, walaupun udah gaji tetep aja kayak ya Allah Kak Sarah anak orang kaya ya gitu, bawa mobil dong dari Depok. Aku gotong ya, Pi. Berat ya, Pi, bawa mobil dari Depok digotong. Gitu kak. Tapi kak Iya. aku mau tanya juga nih sama kakak, Mm-mm. kakak kan misalnya dulu sampai kakak kuliah juga dia biayain orang tua, terus semuanya ada. Mungkin kalau yang aku ceritain tadi, aku tuh termasuk iri sama orang seperti kakak yang maksudnya dilahirkan dari orang yang ada, ya ada, maksudnya bisa kuliah dibayarin. Kalau aku kan pengen kuliah juga harus biaya sendiri atau berusaha sendiri gitu. Nah itu kak gimana tuh kak ujiannya kakak eh, seperti itu? Apa kakak ingin meningkatkan penghasilan dan keuntungan juga gitu, coba share ke kita kak. Lagi dan lagi. Ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Kan kita juga nggak bisa milih ya kita mau dilahirkan di mana, di lingkungan seperti apa Betul gitu. betul. Jadi memang alhamdulillah gitu rezekinya ada gitu. Dan aku tadi sedikit menanggapi yang Epi ceritain ya gitu. Pasti ini relate banget nih sama teman-teman gitu ketika kita ngelihat orang yang misalnya naik mobil atau beli skincare terus jalan-jalan kemana-mana gitu, itu kan pasti langsung mindset kita ya sukses banget tuh orang itu gitu kan ya. Itu apa namanya, nggak mungkin kan ada orang yang kerjaannya traveling, kerjaannya naik pesawat kemana-mana gitu. Pasti umumnya di pandangan orang umum itu udah dicap auto, oh nih orang sukses nih gitu, makanya bisa kemana-mana jalan-jalan dengan mudah gitu, nginep di sana sini, liburan di sana sini gitu, dan punya harta sebagai dan segala macam gitu. Nah itu kemudian kan tadi kan Epi bilang ya itu kan sebelum ngaji gitu. Buktinya kan mindset seperti itu ternyata kurang tepat ya kalau di dalam Islam gitu. Kalau kita menilai kesuksesan itu dilihat dari benda-benda yang dia punya gitu, kayak kendaraan yang dia punya, gadget yang dia punya, penampilan, outfit dan sebagainya gitu. Ternyata di dalam Islam kan nggak kayak gitu ya gitu. Terus aku juga sedikit nambahin tentang cuan generation ini nih. Saking cuannya kita lihat fenomena di sekitar kita gitu. Fenomena cuan apa sih yang terjadi gitu, yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan kan tentang korupsi bansos. Kita lihat Iya. itu kan ranah cuan ya gitu, dimana benar-benar saking saking cuannya gitu, saking otak cuan gitu kan, sampai nggak dipikirin lagi tuh, yang penting gue punya cuan banyak, entah itu dapat dari mana gitu, yang penting bisa
memperkaya diri sendiri, bisa memakmurkan diri sendiri gitu. Sampai-sampai nggak pandang bulu kan, dana bantuan sosial gitu untuk COVID, di mana sekarang orang itu pada kesusahan, bisa-bisanya gitu kan dengan tanpa hati dikorupsi gitu, sedikit-sedikit per paket bansos diambil 10.000, 10.000. Terakhir aku dengar updateannya malah bukan 10.000 di satu paket, jadi satu paket diambil 100.000 atau 100.000. Ya gimana nggak ini ya, gimana nggak cuan gitu, satu paket dikali berapa juta paket gitu kan. Makanya hasilnya nggak heran sampai MM gitu gitu. Itu kan ngeri banget ya. Apa namanya ya, ibarat hatinya itu udah mati gitu demi meraup cuan gitu, sampai yang sebanyak itu gitu dikumpulin. Nah, terus aku tadi juga nemu nemu insight baru, Pi. Jadi nggak cuma kalau yang korupsi tadi itu kan emang udah, kalau korupsi itu kan emang udah melenceng gitu ya, emang udah belok, itu sesuatu yang salah. Nah, ada lagi, kita itu mungkin banyak yang nggak sadar gitu, saking otak kita itu otak yang udah dipengaruhi dengan perang pemikiran tentang materi, tentang cuan dan sebagainya, sampai-sampai sering nggak sih kita itu misalnya sedekah, kita itu sedekah buat harapannya biar usaha kita lancar, terus kita sholat duha biar rezekinya lancar, biar bisa dapet ini itu. Dan yang paling sering kita dengar itu sholawat, kita sholawat buat dapetin mobil gitu, misalnya ngelihat mobil mewah gitu, sholawatin dulu gitu biar dapat gitu. 1000 Nah, aku sempat kali. dengar pembahasan, ya aku sempat dengar pembahasan tentang itu gitu. Itu lumayan mengerikan gitu. Itu kan artinya sebenarnya itu kan kayak kita anggap sesuatu yang baik gitu, ibadah, zikir gitu kan. Tapi kemudian niatannya adalah niatan untuk materi, niatannya untuk dunia gitu. Nah, itu harus berhati-hati gitu, karena kan inamal a'malu biniat gitu, semua amal itu tergantung dengan niatnya gitu. Jadi hati-hati banget kalau mindset kita tuh mindset dunia, mindset materi gitu. Nanti kita ujung-ujungnya coba dapat dunia aja gitu. Sedangkan dari ibadah itu jangan sampai kita di akhiratnya nggak mengumpulkan pahala, nggak mengumpulkan amalan buat di akhirat, malah sebatas untuk keinginan dunia aja gitu. Nah, itu kan ngeri banget ya. Itu yang aku tangkap sih tentang fenomena cuan akhir-akhir ini gitu. Nah, tentang itu tadi, namanya ya. Tadi kan Evi nanya gitu, gimana kalau misalnya kondisinya memang sudah dari keluarga yang berkecukupan gitu, segalanya mungkin sudah dibiayai orang tua, dinanai orang tua gitu. Nah, sebenarnya sama juga gitu. Dan menariknya ini tuh kayak semacam tabiatnya manusia gitu kan. Manusia itu kan memang tabiatnya nggak pernah puas gitu. Sekalipun kita dari keluarga yang alhamdulillah berkecukupan, kalau misalnya nggak ditameng sama ngaji, nggak ditameng dengan memperdalam Islam gitu, ya sama juga aku kayak Evi dulu mindsetnya gitu. Sekalipun aku punya fasilitas yang alhamdulillah dimudahkan, tapi ngelihat yang lebih tinggi lagi tuh ya tetap aja gitu. Tetap apa namanya, kok dia bisa ini kayaknya lebih banyak gitu, aku kayaknya cuma punya segini gitu. Jadi sama aja kalau misalnya kita belum haji, ya sama aja pemikirannya kayak gitu-gitu juga gitu. Dan itu kan bisa dibilang cukup mengerikan ya gitu, betapa kita kayaknya tuh kurang kurang bersyukur gitu, kita udah dapat kondisi yang baik, terus kok masih aja ngiri dengan sesuatu yang sebenarnya nggak dibawa ke akhirat gitu kan, nggak dibawa mati gitu, karena itu kan nggak dibawa mati. Itu kurang lebih gitu kalau dari aku sih. Iya. Terus ditambah lagi ya Kak ya. Sekarang kan kalau nyari uang tuh gampang banget gitu. Kita cuman bikin sesuatu yang menyalahi fitrah kita gitu sebagai perempuan gitu. Misalnya nyanyi-nyanyi, teriak-teriak di sosial media, bikin konten yang apa yang pokoknya intinya di situ ngelihat biar dilihat orang banyak gitu tanpa ngelihat mudorot faedah sama nggak faedahnya gitu. Nah, jadi di sini tuh aku sedih banget ketika tujuannya mereka itu cuan ya kayak
ketika ngelihat tetangga-tetangga yang lain atau orang-orang di sekitarnya itu, wah, YouTuber itu dapat uang sampai digaji sama YouTube itu 50 juta, 100 juta. Wah, kita sempet tuh beli itu gampang banget kan. Gitu ya udah kita bikin konten aja. Kayak ada satu orang yang apa ya, pokoknya sedih banget sampai dibully, yang boneka-boneka itu loh, Kak. Yang itulah, aku bukan boneka itulah. Salah satu aku tag ya itu si orang ini, dia bikin konten sampai nggak mikirin ke depannya gimana, dampaknya gimana, orang-orang itu apa ya, orang-orang itu jadi respect gak sama dia gitu. Tapi di sini dia mikirnya apa tadi, cuan tadi gitu. Yang penting aku happy dan bisa dapetin keuntungan, jadinya dia lakukan itu gitu. Dan di sini tuh aku ngeri banget, Kak, nggak cuma sedikit, nggak cuma satu orang, tapi banyak yang menjadi influencer gitu. Aku sekarang akan menekankan, kalau tadi kan dari orang-orang menengah biasa, ekonomi yang biasa, Kak, yang kuliah, sekolah gitu. Nah, tapi ternyata sekarang ada lagi loh yang mereka itu berprioritas menjadi seorang yang terkenal supaya mereka dapat keuntungan gitu. Dan di sini mereka bikin konten sampai benar-benar yang tadi aku ceritain, menyalahi aturan dan nggak mikir itu tuh hisap atau enggak, yang penting keuntungan tadi. Tapi itu imbasnya bukan masalah keuntungan aja yang dia dapat, tapi akidah orang-orang yang nonton gitu, Kak. Jadi yang nonton itu kita yang nonton jadi kepengen kayak dia. Wah, dia orangnya bebas gitu bisa ya. Nah, tambah lagi kita ngewajarin hal buruk kayak mereka gitu. Sampai mereka tuh ngerokok, habis itu mabok-mabokan, bikin podcast sambil minum apa namanya? Minum alkohol gitu lah, minum minuman gitu. Terus kemudian video. ya, apa coba dalil mereka? Kita tuh nggak boleh terlalu menutup-nutupi apa yang jadi kebiasaan kita, ya jadilah diri sendiri gitu. Nah, jadi diri sendiri ya mereka kayak gitu, kebiasaan habitnya itu ngerokok, bukan ngegosip ya, ngomongin sesuatu yang nggak berfaedah gitu. Terus kemudian, tapi di situ hasilnya apa? Hasilnya dapat keuntungan dan juga menginfluencer orang-orang yang nonton gitu. Terus gampang banget kan, tinggal endorse sana sini untuk kita dapat cuan itu gampang banget di zaman sekarang. Nah, pertanyaannya, Kak, kita tuh boleh nggak sih kita tuh boleh nggak sih terkenal? Kakak boleh jawab. Ban ini ganggu. Kita tuh boleh nggak sih, Kak, jadi orang kaya gitu? Nanti aku yang terkenal deh gitu. Ya, ya, jadi bahasan kita tentang cuan ini, bahasan kita tentang bisa meluas ya, Pi ya. Jadi nggak cuma dari uang penghasilan, tapi juga dari popularitas gitu kan. Kan biasanya orang yang populer gitu, selebgram yang disebut influencer gitu, ujung-ujungnya kan biar dapat uang gitu. Biasanya orang bikin konten, kadang seringnya tuh konten ya udahlah apa aja gitu, yang penting clickbait, yang penting orang itu nonton banyak, yang penting viewersnya banyak gitu, tanpa tadi kata Epi sendiri, tanpa memperhatikan apakah itu nantinya menginfluence itu influence kebaikan ataukah influence keburukan gitu kan, bakal jadi pahala jariah ataukah dosa jariah gitu. Nah itu kan serem banget ya, semua didapatkan demi buat konten gitu, demi konten, demi cuan, demi penghasilan. Nah itu tadi aku jadi lupa pertanyaan Ebi itu. Pertanyaannya apa, boleh gak sih jadi orang yang mendapat keuntungan itu gitu, jadi orang kaya? Yang dapat keuntungannya. Nah iya, tentunya kalau misalnya di dalam Islam itu kayak gimana sih gitu? Apakah kita itu harus miskin gitu? Karena kita kan tujuannya akhirat gitu. Jadi dunia itu jangan dikejar-kejar gitu. Kan seringkali ada yang rancu ya dengan pemikiran itu gitu. Apakah orang Islam itu yang harus seadanya, bajunya tuh seadanya, nggak boleh yang berlebihan gitu. Nah, ternyata kan nggak begitu juga gitu, di dalam Islam tidak seperti itu gitu, karena banyak juga sahabat yang hartanya banyak, yang orang kaya gitu, nggak cuma sahabat Rasul tapi juga Nabi. Contohnya Nabi Sulaiman gitu. Nabi Sulaiman kan adalah seorang raja gitu, yang punya istana yang sangat megah gitu, yang apa namanya,
apa namanya, hartanya ya banyak lah gitu. Tapi apakah itu menjadikannya sombong? Apakah menjadikannya jauh dari Allah gitu? Bukan. Tapi justru kekayaannya itu menambah rasa syukurnya kepada Allah gitu, menambah kedekatannya kepada Allah. Bahkan kan di ceritanya Nabi Sulaiman kan ketika burung hudhud kan, burung hudhud nyeritain ke Nabi Sulaiman, oh itu di negeri Saba ada kerajaan yang apa namanya, yang pemimpinnya itu menyembah menyembah matahari ya Pia. Iya, Pokoknya berbuat kesyirikannya pemimpinnya menyembah benar. matahari. Ratu Bilqis kan, pemimpinnya Ratu Bilqis dan juga rakyatnya menyembah matahari. Tuh kan, ini. Ya udahlah lanjut ya, biarin aja suara suara aku. Ya, jadi Nabi Sulaiman mendengar kisah mendengar berita itu dari burung tersebut, kemudian kan bukannya dibiarin aja, tapi justru menegur Ratu Bilqis itu dari negeri Saba gitu. Janganlah negeri Saba itu kan negeri yang makmur, negeri yang sejahtera gitu. Terus Nabi Sulaiman itu merasa resah gitu, makmur dan sejahtera kayak gitu, tapi kok nyembahnya nyembah matahari gitu. Itu kan tidak seharusnya seperti itu gitu. Harusnya kan semakin kita makmur, semakin kita mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, makin makin bersyukur kepada Allah gitu. Tapi ini malah nyembah matahari. Kemudian kan ditegorlah Ratu Bilqis oleh Nabi Sulaiman gitu. Pokoknya singkat cerita, setelah Ratu Bilqis melihat istana Nabi Sulaiman yang lebih megah daripada istananya Ratu Bilqis, kemudian Ratu Bilqis mendapatkan hidayah gitu, tersadar oh semuanya ini tuh didapat tuh dari Allah gitu, kekayaan kita didapat dari Allah gitu, udah sepantasnya kita punya kekayaan itu, kita makin mendekat kepada Allah gitu, karena sadar ini semua pemberian Allah gitu. Ini apa namanya, menjadi rasa syukur kita gitu, makanya semakin menyembah Allah dengan baik, beribadah dengan baik dan sebagainya gitu. Jadi ya pada hakikatnya yang udah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Sulaiman seperti itu, kisah tadi yang ada di surat Saba itu, ya itu jadi pelajaran kan buat kita kalau misalnya kekayaan dan popularitas gitu. Sama kan ibaratnya Nabi Sulaiman menjadi raja kan pastinya populer dong gitu, pastinya terkenal juga dong gitu. Nah, semua itu dimanfaatkan gitu untuk di jalan Allah gitu, untuk berdakwah gitu. Tadi kan berdakwah ke Ratu Bilqis itu tadi sampai mendapatkan hidayah. Nah, itu dia hakikatnya di dalam Islam itu ya, kekayaan ya boleh-boleh aja gitu. Kan bukan berarti dulu Nabi Sulaiman udahnya kaya, aduh aku apa namanya, katanya harta di dalam Islam itu adalah fitnah, kekayaan kan menjadi fitnah kan karena bisa menjerumuskan manusia gitu. Tapi kan bukan kemudian Nabi Sulaiman jadi jual-jualin hartanya karena nggak mau kaya gitu, bukan begitu. Tapi justru ya udah ditambahkan lagi amalnya, ditambahkan lagi ketakwaannya kepada Allah gitu, kurang lebih kayak gitu tuh. Iya, iya, ya, Masya Allah ya kayak. Jadi sebenarnya mau jadi orang kaya itu bisa aja, bukan bisa aja, boleh aja. Apalagi untuk saat ini saudara-saudara kita perlu bantuan gitu. Kalau kita sama kayak saudara-saudara kita itu setara gitu, maksudnya kayak kita perlu dibantu juga. Tapi di sini karena kita itu prinsipnya pengen menolong orang, sebisa mungkin kita itu juga harus mencari cuan. Mencari Ya itu cuan, dia. tapi untuk ke akhirat, tabungan di akhirat, bukan cuma sekadar di dunia gitu. Nah, kadang prinsipnya orang-orang kayak sekarang yang maksudnya dia itu kayak yang negatif ya, dia punya uang sedikit beliin semuanya tuh kayak nggak tahan gitu. Aduh, punya uang sedikit 11 juta atau 20 juta beliin handphone iPhone aja lah, kapan lagi Langsung aku uang punya uang kaget. seperti iya, Uang semua kaget kaget. belanja. Ya, langsung buru-buru gitu, nggak mikir panjang dulu gitu, punya uang sedikit langsung lagi. Nah, tapi kalau orang yang tadi standar kayaknya panjang, apalagi dia berpikir bahwa kekayaan itu bukan milik dia, itu titipan dari Allah, pasti dia berpikir panjang bahwa harta ini adalah bisa fitnah juga yang tadi kakak sebutkan, fitnah untuk kalau misalnya dipakai buat hal-hal yang negatif, itu jadinya tuh kayak sia-sia gitu. Tapi kalau yang positif itu jadi amal jariah buat kita juga gitu, investasi kita di akhirat gitu. Nah, kalau tadi kakak cerita tentang Sulaiman, Nabi Sulaiman, Siti Khadijah pun sama ya kak ya, orang kaya ya kak ya.
pembisnis juga gitu. Terus beliau juga dakwah apa namanya mengorbankan hartanya juga tenaganya buat dakwah Rasulullah gitu. Kalau ditilik lagi atau diteliti lagi tuh perjuangannya keren banget. Mana ada maksudnya kita gitu mau ngasih uang saudara kita 50.000 juga berat banget gitu. Kayak mikir pak, Mikir-mikir gitu, nanti 50 kita ribu. ya gitu. Nah ini seperti Khadijah langsung kayak berkorban semuanya untuk Rasulullah gitu. Orang yang dipercayainya, orang yang disayanginya untuk berdakwah, untuk membela agama Allah gitu. Jadi menjadi orang kaya itu boleh. Tapi di sini kaya boleh, menjadi orang terkenal juga boleh gitu. Nah, menjadi orang terkenal juga sebenarnya kalau tujuannya bukan materi, tapi tujuannya akhirat, itu benar Allah sukai gitu. Kita perlu jadi orang terkenal, kenapa? Karena bisa didengar sama orang gitu. Kayak followersnya, maaf ya, bukannya aku ngebandingin sih sebenarnya. Ngebandingin. Apa Jadi yang followersnya 100 sama yang followersnya 100 juta, pasti yang lebih didengar itu yang 100 juta gitu. Dan itu walaupun kata-kata yang 100 juta itu omongan yang apa ya namanya, tentang kemanusiaan apalagi ya, woi kita harus berempati, woi itu pasti didengar gitu. Sangat followers itu sangat dan terkenal tuh sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang ini gitu di sini. Nah, aku tuh ngelihat ya kayak di hadis yang apa namanya yang kakak pernah share ke aku gitu. Ternyata kalau kita memikirkan semuanya tuh harta lagi, ternyata kalau bangun tidur nih yang dipikirkan itu adalah keuntungan, terus yang dipikirkan adalah gimana caranya aku bisa mendapatkan ya tadi keuntungan itu, ternyata kita akan dapat itu juga gitu. Kehampaan itu juga, terus kayak aduh pusing gitu. Tapi kalau bisa dari pagi-pagi kita mikirin saudara-saudara kita, itu masya Allahnya itu akan memperoleh apa ya? Memperoleh ketenangan gitu. Jadi sih kesimpulannya, Kak, kesimpulannya itu apa? Keberkahan. Kita mau gaji segimanapun, kita dapat uang segimanapun, rezeki segimanapun, yang penting itu adalah keberkahannya gitu. Percuma kalau kita punya uang 500 juta, 100 apa ya 1 M gitu, tapi kalau kita nggak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, itu tuh kayak kok uang gampang banget habis ya. Perasaan perasaan uangnya itu nggak dikemana-manain, tapi kok habis ya gitu. Ternyata ke mall ke mall habis 50 juta, gak kerasa gitu. Ya gitu, karena keberkahannya itu tidak ada di situ. Tapi beda lagi sama orang yang gajinya, suaminya nih gajinya 3 juta WMR. Sedangkan istrinya tidak kerja. Tapi dia bisa menafkahi istrinya, bisa memberi makan anak-anaknya, terus istrinya tuh tenang, tidak apa ya, maksudnya tidak banyak hal yang dipengenin sama istrinya, tawadu, bersyukur gitu. Tapi beda lagi sama orang yang misal gaji 3 juta tapi istrinya nuntut-nuntut, kok gajinya cuma segini, aku tuh pengen tuh kayak dia bisa ke mall gitu. Aku tuh udah udah cakep-cakep gitu, nggak pernah diajak gitu sama suami. Nah itu berarti ada yang salah dong dari hatinya itu gitu. Nah jadi di sini konsep keberkahan yang selalu kita nggak paham di situ. Ternyata keberkahan itu adalah bukan sedikit ya, ada, tapi semuanya itu bisa diperoleh dengan mudah, dan semua itu mendapat ketenangan gitu. Anak-anak yang makan alhamdulillah, terus istrinya juga dapat juga makan juga alhamdulillah. Semua itu nggak ada tuntutan yang lain gitu. Beda lagi sama orang yang standarnya tadi cuan 3 juta tuh nggak sehari doang Kak itu. Tapi ada orang yang 3 juta itu sebulan, itu hebat banget kan Kak gitu. Berarti di sini tuh ada yang salah dong, pola apanya, pola pikirnya, mindsetnya dia tentang memanfaatkan uang itu gitu. Harusnya 3 juta tuh bisa bantuin orang juga, sodakoh juga, apalagi di kala pandemi kayak gini kan, orang-orang perlu bantuan gitu. Nah apalagi seperti yang tadi yang Ratu Balkis yang dikisahkan, yang ceritain kakak tadi langsung bertaubat, itu luar biasa banget. Jadi harusnya dengan adanya di 2020 ini tuh keadaan ekonomi seperti ini tuh banyak orang bermuhasabah ya, kayak banyak orang yang sadar gitu bahwa kita tuh nih orang yang memperoleh keuntungan tuh kayak gini nih, pengusaha tuh kayak gini nih, rakus banget gitu.
kita yang nggak bisa ngapa-ngapain ya cuman bisa ngomong doang di depan sosial media ya alhamdulillah gitu. Makanya sebisa mungkin kita nih eh, yang punya diberikan potensi sama Allah, diberikan nikmat sehat, nikmat iman, itu dimanfaatin ya kak ya. Jangan apa ya, jangan nyerah gitu. Apalagi kemarin waktu waktu kita lihat di masa pandemi ini kita banyak puturnya mungkin karena jarang ketemu sama teman-teman solihah. Terus ditambah lagi banyak banyak maksudnya banyak orang yang kerjaannya dipecat gitu. Nah, sini tuh bahan evaluasi kita untuk kita tuh banyak yang harus diperbaiki gitu supaya walaupun ujian seberat apapun tuh kita tetap fine-fine aja kayak gitu. Makanya tuh sedih juga sih kalau ada orang yang serakus itu cuman geleng-geleng kepala. Kalaupun kita ngomong nggak didengar ya kak ya. Kita demo sekeras-keras apapun kita nggak didengar gitu. Nah, jadi tuh harta tuh boleh bisa jadi fitnah, bisa jadi berkah juga. Keberkahan itu kalau kita bisa diwakafkan harta kita, misalnya kita punya uang, terus uang kita dibangun pesantren, pesantrennya dipakai buat orang-orang belajar Islam, Masya Allah ya kak, kalau kayak gitu ya kak, untuk di zaman sekarang gitu. Ada kakak ada yang mau tambahin lagi? Nah ya tadi menanggapi yang Epi bilang ya benar banget bedanya seorang Muslim yang menjadikan Islam itu sebagai ideologi kehidupannya gitu, cara pandang kehidupannya, cara berperilaku dan sebagainya. Itu pasti akan nilai suatu rezeki gitu kan, suatu harta itu dinilai dari keberkahannya gitu, bukan dari nominalnya gitu. Jadi bukan dari segi nominal secara angka, tapi dari apakah berkah apa enggak gitu. Karena kan banyak banget ya orang yang semakin banyak hartanya, dia tuh jadi kayak ngerasa ngerasa kurang terus gitu. Padahal udah punya ini, udah punya itu, kok kayaknya pengen beli lagi yang ini, yang itu semuanya gitu. Nah itu kan perbedaannya ya. Ketika hilangnya keberkahan dalam suatu harta, ya hilang juga rasa syukur kita terhadap apa yang kita punya gitu kan. Nggak, jadi padahal udah punya mobil, motor, rumah dan lain-lain, terus pengen pengen lagi punya hotel, pengen lagi punya apartemen, pengen lagi punya pulau sendiri gitu misalnya. Itu Wes. kok nggak akan ada habisnya gitu. Dipikir-pikir. Nah ini sebenarnya relate, ada hadis dari Rasulullah gitu bahwa aku lupa aku lupa. Oh ini aja deh, nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah gitu bahwa orang yang mencintai dunia atau harta secara berlebihan tidak akan lepas dari tiga kerusakan dan penderitaan. Jadi yang pertama, kekalutan pikiran yang tidak pernah hilang. Tadi relate sama yang Epi bilang ya, yang bangun tidur itu apakah langsung mikirin diri sendiri atau mikirin umat gitu. Nah ini relate juga nih nasihatnya dari Imam Ibnu Qayyim. Kalau orang mencintai dunia, mencintai harta, dia tuh yang pertama pikirannya tuh akan kalut gitu, kalut yang tidak pernah hilang. Terus yang kedua, keletihan yang berkepanjangan. Terus yang ketiga, penyesalan yang tiada akhir. Gitu. Jadi kan ngerasa nggak sih kalau misalnya punya harta banyak tapi tidak memperhatikan keberkahannya, yang terjadi ya akan seperti itu gitu, cuma sekedar dapetin kenikmatan dunia yang mana itu cuma sementara gitu. Itu kan sayang banget ya kalau misalnya harta itu malah jadi mengalaikan kita gitu, karena hakikatnya emang harta itu kan tadi aku sempat singgung sedikit, memang merupakan fitnah gitu untuk manusia. Sebagaimana juga sabdanya Rasulullah bahwa sungguhnya setiap umat kaum itu ada fitnah yang merusak atau menyesatkan mereka, dan fitnah pada umatku adalah harta gitu. Jadi Rasulullah udah menyebutkannya gitu bahwa harta itu memang menjadi fitnah gitu. Fitnahnya itu gimana? Fitnah itu bisa membuat menjadikan kerusakan tadi, menjadikan hilangnya empati, hilangnya kepekaan hati gitu di saat
di saat kondisi sulit gini masih sempat-sempatnya gitu ada yang nyolong nyolong dana dana bantuan sosial gitu kan. Nah itu kan itulah tadi bisa dibilang sebagai salah satu azab ya dari Allah gitu. Hilangnya empati, hilangnya naluri lah, naluri jiwa kemanusiaan gitu buat mikirin orang lain gitu. Makanya ngambil lah, ngambil aja gitu sampai sampai sebanyak itu kan gitu. Nah gitulah kurang lebih. Nah Epi sendiri ada nggak Iya sih ya, Masya Allah ya. cerita cerita pribadi nih Pi? Epi ada cerita pribadi nggak sih tentang sepak terjang karir Epi gitu? Dulu kan Epi Wis. bilang apa, dulu tuh pengen kuliah itu tujuannya biar kerja gitu, kerja itu biar bisa sukses punya banyak harta dan sebagainya. Nah, tapi kan setelah ngaji mindsetnya jadi berubah lagi kan. Nah dulu pengalaman Epi kayak gimana sih Pi? Oke, kalau dari pengalaman aku sih sebenarnya ketika udah dikasih tahu pemahaman bahwa harta bukan capaian tujuan awal, jadinya tuh kayak putar balik, ngapain sih capek-capek nyari duit, Allah juga ngasih rezeki kok gitu. Kayak jadinya tuh kayak lebih ke pasrah kan jatuhnya. Jadi kayak udah kayak yang penting mah Allah kasih rezeki, gak apa-apa lah, misalnya gajinya UMR atau misalnya segitu gitu ya. Udah jadinya tuh nggak ada capaian untuk meningkatkan si cuan itu gitu. Karena tadi aku udah nggak mikirin lagi orang lagi gitu. Kayak hidup aku tuh sekarang lebih bahagia, lebih senang gitu. Tapi ternyata aku dapat lagi dapat lagi masukan gitu, referensi bahwa seorang pendakwah itu nggak boleh nggak boleh cukup buat dirinya sendiri, tapi dia juga harus ya bantuin teman-temannya, saudara-saudaranya. Nah dari situ kan, wah iya juga ya. Kalau buat diri aku sendiri mah udah cukup gitu, alhamdulillah gitu. Tapi kan kita juga ada PR buat bantuin saudara-saudara kita yang dimana keluarga kita juga kan butuh bantuan gitu. Terus kemudian teman-teman yang lain juga yang mungkin rezekinya seperti Evi gitu. Nah, di situ kayak jadi nambah lagi nambah lagi planning supaya aku bisa ningkatin keuntungan itu gitu. Tapi ya tadi untuk bantu saudara. Kalau dulu kan wah buat punya mobil gitu, buat punya hal-hal yang branded. Kalau sekarang beda lagi, yaitu untuk bantuin saudara. Kayak terinspirasi aja Umi Alila sendiri pun ajakin aku bisnis bareng gitu Kak. Dan itu apa tujuan Umi bantuin saudara-saudaranya gitu yang nggak punya kerjaan. Umi di situ bantuin membuka pekerjaan karena kan lagi corona kayak gini banyak yang dipecat-pecat tuh. Umi kayak sedih banget, apa yang perlu saya bantu saudara gitu. Jadi sampai malam tuh nggak bisa tidur mikirin saudara-saudara yang aku bisa makan enak nih, misalnya ngeliwat kayak sekarang kok aku pamer ngeliwat gitu. Terus udah gitu kayak saudara kita tuh belum tentu bisa makan sampai malam-malam juga, mereka kerja nyari rongsokan atau gimana gitu tuh. Kayak jadi nilai di mana ya kita harus meningkatkan ininya kita cuan kita, ditambah lagi ya Kak, kan kalau pendakwah tuh nggak ngandelin orang lain ya Kak ya. Kita harus pergi ngongkos juga kan, pergi ngaji atau ke kajian kan perlu ongkos, kan perlu modal gitu. Nah itu tuh juga kita nggak boleh ngandelin orang lain, harus mandiri di situ. Nah itu tuh jadi semangat supaya aku lebih mencari trik lagi untuk itu gitu. Dan alhamdulillah Kak banyak belajar juga kemarin tentang bisnis di situ. Kakak juga ya pernah di sini kan kita kan mau ngebahas juga tips dan trik mana kita meningkatkan cuan gitu ya kan. Kalau tadi teori-teori tentang meluruskan makna cuan yang sebenarnya, terus skalanya dunia tapi kita luruskan ke akhirat gitu, bahwa nggak usah lah kita terlalu terlena banget sama kekayaan gitu. Aku sempat pernah dapat omset yang lumayan gitu sama suami gitu ya kayak. Terus kayak kok cepet habis. Jadi tuh belajar dari pengalaman juga Kak gitu. Kita tuh dari bulan 1 ke bulan kedua, bulan ketiga itu tuh kayak bener-bener akhirnya konsep apa lagi yang kita bisa ini? Bersyukur. Kita akhirnya masak. Awalnya kita sering suka beli-beli makan GoFood gitu Kak. Tapi lama-lama kok ini tekor banget ya. Padahal kita nggak beli-beli
sampai ke mall beli-beli belanja baju-baju kayak gitu. Enggak, tapi kok ini tekor banget gitu. Nah, ini tuh jadi evaluasi lagi. Nah, biasanya karena kita nggak tahu arah, kenapa kita mau jadi orang kaya dan buat apa sih jadi orang kaya? Pertanyaan-pertanyaan itu yang nggak bisa kita jawab jadinya gagal. Jadi itu harus ada pertanyaan-pertanyaan besar yang kita harus jawab supaya nanti ketika kedepannya itu kita nggak gagal. Kalau aku sih belajar dari pengalaman Kak sama suami. Jadi dapat omset yang lumayan, tapi ternyata tidak bisa memanage. Akhirnya yang itu tadi uang banyak juga kan, nggak punya uang juga ujian. Apalagi kalau uang banyak yang kakak tadi sebutin sebelumnya pengen beli ini beli itu beli ini terus ngelihat di kan kalau sekarang nggak bisa pergi-pergi ke mall ya jadi ngelihatnya tuh di Shopee atau di Tokopedia ngeliatin pantengin yang murah yang mana yang kayak gitu-gitu loh kak jadi tetap aja ujian gitu nah pilihan kan ya kak life is choice gitu semuanya tuh kita punya harta mau dikemanain itu semua pilihan gitu jadi kalau dilihat dari karir aku yang tadinya aku nggak berstandar pengen jadi orang kaya lagi karena keluarga aku suka diberikan pemahaman bahwa udah kita yang penting bisa makan nasi juga udah syukur banget gitu tapi ditambah lagi kita harus lihat tetangga gitu lihat saudara kita yang yang Umi juga punya yayasan ya di Turki sekolah Quran itu jadi semangat banget buat aku untuk menambah cuan gitu iya nah terus di sini sekalinya aku dapet omset yang lumayan jadinya tuh bener-bener di situ diuji inget gak sih sama yang pernah kamu ingat ya yang pernah kamu niatin kalau kamu bakalan nolongin orang itu nah itu uji juga jadi benar kan sesuatu tuh kita harus punya pertanyaan-pertanyaan dan alasan misalnya kenapa kamu mau jadi orang kaya apa mau lakukan jadi orang kaya terus bagaimana nih nanti resiko-resikonya actionnya apa nah itu dijawab supaya nanti pas kita punya pilihan itu kita agak melenceng ingat lagi oh iya kita tuh oh ada alasan besar loh nggak jadi deh. Karena setan itu selalu berada bersama kak gitu kak kalau kakak sendiri nih kak semenjak menikah nih kak kayaknya aku ngeliat ada bau-bau cuan yang banyak gitu ada aja. Tapi aku ini ya sedikit menyimpulkan dari yang Epi ya. Tadi Masya Allah banget nih insight dari Epi. ya boleh Kesimpulannya tuh artinya kita itu jangan jangan malah menurunkan standar gitu. Ya udahlah nggak usah terlalu iya banyak betul harta. Takutnya harta itu malah membahayakan kita gitu. Mencari cuannya itu tetap ya harus kita tingkatkan terus gitu. Harta kita harus terus iya kita naikkan gitu. Tinggal gimana tadi tujuannya gitu. Strong why kita pengen jadi orang kaya tuh apa? Strong why kita itu pengen terkenal itu biar apa gitu. Harus dikembalikan ke balik lagi tujuan dakwah, ke tujuan pertanyaan-pertanyaan Islam, ke ridho Allah gitu ya. Karena di dalam hidup kita itu kan ada yang namanya uqdatul kubro atau tiga simpul pertanyaan besar dari hidup itu. Dari mana kita berasal, kita itu di dunia buat apa, dan nanti setelah kita dari dunia kita bakal mau kemana gitu. Nah 3 pertanyaan itu harus kita selesaikan gitu dalam segala aspek yang kita lakukan gitu. Misalnya kayak Evi pebisnis gitu, pastinya kan jadi relate ya. Kita itu di dunia itu buat apa sih? Buat beribadah kepada Allah gitu, buat mencari ridho Allah, untuk terus juga untuk marifatullah, mengenal Allah lebih dalam gitu. Nah kemudian kan apa yang Evi kerjakan itu bisnis yang Evi jalankan kan harus sesuai gitu dengan tujuan ibadah tadi gitu, sesuai dengan untuk mencari ridho Allah itu tadi gitu ya. Insya Allah banget Evi. Jadi kita harus tetap semangat mencari cuan gitu. Tinggal luruskan iya niat ya, dan tinggal betul ke tujuan. Nah kalau iya kalau gimana kak aku kakak pribadi justru aku tuh apa namanya ya, aku dapat apa namanya ya, dapat hikmah yang luar biasa tentang perubahan mindset tentang cuan ini bukan bukan setelah menikah tapi sebelum menikah gitu. Jadi transisinya itu ketika aku masuk hijab alima gitu. Jadi masya Allah banget apa ya teguran Allah buat aku gitu. Jadi ketika itu kan aku kan pertamanya kan ini mungkin ada yang udah pernah dengar cerita ini ya. Aku pernah nulis caption di Instagram aku, pernah juga
sempat cerita di beberapa kesempatan online gitu. Cuman kita ulang lagi, siapa tahu ada yang belum dengar gitu. Semoga bisa jadi hikmah juga buat kita semua. Jadi dulu ceritanya waktu aku masuk hijab alila, kan awalnya kan aku apply-nya ke Alfati Studios tuh. Nah, terus setelah 3 bulan di Alfati Studios, aku kan ditawarin ke hijab alila gitu. Alfati Studios itu kan emang emang pengennya aku kan, karena aku suka banget sama konsepnya Alfati Studios gitu, yang mana desainnya itu lucu-lucu banget kan, desain di Alfati Studios itu gitu. Dan itu ditujukannya untuk dakwah gitu kan, buku-bukunya Alfati Studios, masya Allah banget gitu. Jadi inspirasi aku sebagai yang jurusannya emang jurusan desain grafis gitu. Jadi waktu itu seneng banget bisa terima di Alfati Studios gitu. Terus pas itu ternyata nggak lama aku dipindahin ke hijab alila. Nah di hijab alila kan agak lumayan berbeda ya kondisinya gitu. Kalau dulu kan di Alfati Studios kan tempatnya lucu gitu ya, fancy, banyak desain-desain. Terus hijab alila kan rukonya kan waktu itu di tahun 2016 kan masih yang ya begitu apa adanya gitu kan. Nah itu aku cukup agak cukup shock juga tuh Mbak. Itu kan pemikiran aku Kaget-kaget ya, Kak? kaget. Pemikiran aku kan masih belum yang terlalu gimana gitu ya, belum lurus lah, niatnya belum terlalu lurus gitu. Dari awal pertama nyampe rukonya aja tuh udah langsung ini nih, mulai nih mindset duniawi lah gitu. Aduh kok rukonya begini ya gitu. Sama kerjanya begini ya gitu. Tuh kan. Karena iya itu dia sih. Karena sebelumnya aku sempat magang di sebuah kantor kan gitu, tempatnya di apartemen yang mana itu beda banget lah gitu Wow banget. lokasinya. Iya gitu. Dan beda banget sama waktu aku pertama kali ke Ruko Hijab Alila gitu. Terus kan ya udah interview dulu kan, enggak interview, waktu itu ngobrol lah sama Mbak Agni kan, Mbak direkturnya gitu, ngomong tentang apa namanya, kontrak lah, langsung tuh dijelasin di hijab alila itu kayak gimana dan sebagainya. Terus kan sampai di pembicaraan tentang gaji, terus kan gajinya sekian gitu. Terus makin galau lah aku udah pertama ngelihat rukonya seperti itu apa adanya gitu. Terus ditambah gajinya ya begitu, bagi aku pada saat itu uh, aku ngerasanya aku bisa dapat lebih nih kalau di tempat lain gitu. Itu buat aku ngerasanya kurang lah pada saat itu gitu. Ditambah lagi kan waktu itu lokasinya jauh ya, yang mana aku nggak mungkin PP kan, yang ada nanti tepar di jalan gitu, pulang pergi totalnya bisa 2 sampai 4 jam lah gitu, dari Depok ke Daan Mogot gitu kan, yang mana itu kan butuh biaya tambahan kan gitu. Aku harus ngekos gitu, ngekos biayanya berapa, biaya makan di sana berapa, terus ditambah gajinya buat aku pas-pasan lah gitu. Nah terus kan galau lah habis itu di situ. Aku sebelumnya kan udah ngerasain di Alfati Studios tuh masya Allah gitu, teman-temannya kan solihah gitu. Terus apa namanya, lingkungan yang selama ini aku inginkan lah gitu. Anak-anaknya tuh asik tapi selalu mengingatkan pada Allah gitu, selalu saling menjaga apa namanya, ketaatan lah gitu. Nah itu tuh aku udah seneng banget lingkungannya gitu. Kapan lagi aku bisa dapet lingkungan orang-orang yang solihah kayak gini gitu, karena aku udah mikirnya kayak gitu. Nah tapi aku dihadapkan dengan fakta aku dapat gajinya sekian, dengan fakta aku harus ngekos nih mau nggak mau gitu. Kan makin ngepas lah itu secara nominal ya, makin ngepas gitu. Ya udah sebenarnya kan cukup galau tuh habis ngobrol sama Mbak Akmi waktu itu. Nah terus apa namanya, masya Allah banget Pi, kayak Allah tuh langsung negor di tempat gitu. Pas aku lagi galau tiba-tiba tuh aku dapet telepon dari mana ya waktu itu, pokoknya seseorang nawarin proyekan ke aku gitu, project desain gitu. Nanya bisa nggak order desain gini gitu. Terus itu tuh langsung apa namanya ya, langsung jadi teguran gitu loh buat aku, apa namanya, ya Allah kenapa aku mikirin ini ya, mikirin nominal gaji ya, maksudnya insya Allah
kalau kalau desainer grafis tuh ibaratnya proyekannya banyak lah gitu, Pi, gampang gitu istilahnya. Karena kan bisa bisa online, bisa jarak jauh dan sebagainya gitu. Kalau aku ngejar ngejar proyekan, ngejar uang gitu, ya insya Allah lah nanti Allah kasih lah jalannya mau dari manapun gitu. Tapi kalau aku ngelepas ngelepas kesempatan di hijab alila ini, kapan lagi gitu aku bisa dapet lingkungan yang solihah gitu kan. Itu kan benar-benar apa ya, kayak Allah tuh benar-benar langsung Pilihan. membukakan membukakan jalan buat aku gitu loh. Jadi itu kayak apa namanya, momen yang sangat sangat aku ingat sampai sekarang gitu, menjadi turning point aku gitu. Asik itu judul kajian Epi tadi tadi pagi tentang turning point, tentang titik balik kehidupan aku gitu, dimana dari situlah aku tersadar gitu bahwa lingkungan orang yang solih itu jauh lebih aku butuhkan gitu Berharga ya, daripada Kak? nominal, jauh lebih berharga gitu daripada aku cuma ngejar gaji yang mana itu apa namanya, yang nggak akan ada habisnya gitu. Karena sebelumnya juga aku tuh kerjakan di tempat magang yang tadi aku bilang kan, tempatnya kan luar biasa gitu, kantornya bagus lah gitu, enak, dan secara apa namanya, secara gaji juga ya lumayan, walaupun anak magang tapi lumayan banget waktu itu gitu. Nah, tapi Masya dengan Allah. segala fasilitas itu, kemudian kan orang-orangnya waktu itu dominan sama non-muslim gitu. Jadi aku kerja di tempat dominan yang non-muslim gitu. Jadi aku ngerasa banget gimana kerja di tempat yang tidak mendukung dalam ketaatan gitu. Ketika aku apa ya namanya, di situ aku berhijab sendirian gitu, terus udah gitu ibaratnya aku mau melakukan apa namanya, ketaatan apapun tuh kayak sebenarnya mereka suportif, cuman kayak ngerasa awkward aja gitu di tengah, karena aku sebagai apa namanya ya, minoritas lah di situ. Jadi apa namanya, buat pengen berhijab syar'i ya ya jadi berasa aneh gitu di tengah mereka yang pakaiannya modis-modis gitu. Nah itu aku ngerasanya aku nggak pengen mengulang hal itu lagi gitu. Secara duniawi aku berkecukupan gitu, tapi secara lingkungan aku nggak mendapatkan lingkungan orang-orang yang solih dan solihah gitu, yang senantiasa menjaga aku dalam ketaatan gitu. Jadi eh, masya Allah banget deh pokoknya. Di situ Allah ibaratnya kayak negur aku gitu, dimana lingkungan orang soleh itu sangat lebih aku butuhkan gitu. Dan ternyata kan setelah dijalani di hijab alila gitu, walaupun waktu itu menurut aku gajinya pas, tapi masya Allah kan kesempatan-kesempatan yang kita dapetin ya, bisa bisa rihlah ke Belitung sampai rihlah ke Turki gitu, itu kan kayak di luar apa namanya ya, Ekspektasi. di luar ekspektasi banget ya gitu, kita bisa sampai ke Turki bareng-bareng gitu, itu kan kayak benar-benar rezeki dari Allah yang tidak terduga-duga gitu. Kayak di surat At-Tolak kan ada eh, di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 gitu. Allah bilang eh wa may yattaqillaha may yaj'al lahu makhraja gitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah itu akan memberikan jalan keluar gitu. Terus di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi kan poin pertamanya adalah bertakwalah kepada Allah gitu. Setiap keputusan kehidupan kita tuh harus dilandaskan atas ketakwaan kepada Allah gitu, atas orientasinya orientasi Allah gitu ya. Nah, barulah nanti syarat selanjutnya Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Kayak kita bisa rihlah bareng-bareng ke Turki, itu kan sesuatu yang sangat-sangat di luar sangkaan kita banget kan gitu. Dan itu tentunya itu Allah yang kasih kan gitu. Itu rezeki dari Allah yang ya masya Allah banget deh, pokoknya speechless gitu. Benar-benar konsep konsep cuan kita, konsep materi kita tuh harus dilurusin lah gitu dari segi tujuannya. Masya Allah, Kak. Inspiratif sekali, Kak, kisahmu. Padahal di situ Insya juga Allah aku itu juga. membersamai Kakak,
membersamai kakak, terus aku juga belajar banget dari kakak. Terus di situ yang aku dapet hikmahnya, kan aku bukan orang yang apa ya, yang dari tadi tuh aku kayak putus asa banget. Nggak sih, nggak putus asa, ini ambil dari pelajaran sebelumnya gitu. Kalau Ya, aku Pi, tuh ini keluarga dia keluarga lagi yang nggak lagi hitung mundur, Pi. Jadi dia batasannya cuma 1 jam. Jadi dia nanti oh mati berarti berapa sendiri. Ini udah 10. Iya, nanti kita sambung lagi aja. Sedikit lagi paling ini. 15 menitan lagi.